Sama saya Rahmat Ibrahim. Malam hari ini, saudara, polisian dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan bagaimana penanganan terkait dengan pasca unjuk rasa atau demo yang berujung ricuh di sekitar wilayah Jakarta yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Tampak di layar kaca Anda, saudara, ada Kabid Humas Polda Metro Jaya. Polisi juga sudah menampilkan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada beberapa botol yang terlihat di depan meja berwarna putih, saudara. Ya, tentu yang disorot pada hari ini adalah bagaimana penangkapan dari Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan menghasut massa untuk melakukan kericuhan di sejumlah wilayah Jakarta. Dan tentu malam hari ini kepolisian dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan perkembangan terkininya. Bisa kita mulai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Kemudian yang kami hormati tim penyidik gabungan ya dari Satgas Gakum, Satgas Penegakan Hukum Aksi Anarkis yang terdiri dari Bapak Direskrim Polda Metro Jaya hadir malam ini rekan-rekan, didampingi Bapak Wadir Reskrim kemudian Kasubdit, Kamnek dan penyidik. Kemudian yang merupakan bagian dari tim Satgas Gakum Aksi Anarkis lainnya adalah Bapak Direskrimsus Polda Metro Jaya, Bapak Direskrim Narkoba, Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Bapak Wadir Reserse Siber Polda Metro Jaya, serta Kasubdit Penmas yang kami hormati. Rekan-rekan, kegiatan kita pada malam hari ini adalah melaksanakan update atau kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan yang awalnya tadi siang sudah kami sampaikan informasi awal, yaitu tahapan penangkapan atau kami membenarkan telah melakukan upaya penangkapan terhadap saudara tersangka DMR. Ya, peristiwa penghasutan melalui penyebaran informasi elektronik yang berujung pada terjadinya gangguan Kamtipmas, yaitu aksi-aksi anarkis dan kerusuhan. Ya, sampai dengan saat ini terhadap para tersangka masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Subdit Kamnek di Treskrim Polda Metro Jaya guna dilakukan terus pendalaman dan pengumpulan fakta-fakta. Karena penyidikan itu harus dilakukan secara hati-hati, secara cermat, proporsional, profesional, terukur berdasarkan SOP yang berlaku. Dan perlu kami tegaskan di awal bahwa komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap dan mengusut kasus ini secara tuntas, ya, secara profesional dan berdasarkan SOP yang berlaku. Rekan-rekan, penyidik tim gabungan Satgas Gakum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya saat ini sedang menangani perkara. Ada 6 tersangka yang sudah kami tetapkan
dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Proses penyelidikan hingga penyidikan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Terhadap 6 tersangka ini disangkakan pasal tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan pidana dan atau setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak dalam pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang terjadi di beberapa tempat, di antaranya di depan gedung DPR MPR RI, di sekitar Gelora Tanah Abang, dan beberapa wilayah DKI lainnya. Jadi proses penyelidikan ini dilakukan sejak tanggal 25 Agustus 2025. Proses penyelidikan hingga penyidikan ini berdasarkan adanya laporan polisi nomor 76 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tindak pidana seperti yang kami sampaikan tadi sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 87, junto pasal 76H, junto pasal 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 Undang-Undang ITE yang diduga terjadi di sekitar gedung DPR MPR RI, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan juga beberapa wilayah lainnya sejak tanggal 25 Agustus. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa perkaranya yang sedang disidik adalah berawal dari Satgas Gakum Anti Anarkis Polda Metro Jaya sedang melakukan monitoring terkait adanya aksi anarkis massa tanggal 25 Agustus dan 28 Agustus 2025 yang diketahui dari beberapa akun di media sosial ya, yang menyiarkan ajakan aksi anarkis dan ada yang melakukan live melalui akun media sosial dengan inisial T sehingga memancing masyarakat khususnya pelajar dan atau anak-anak sekolah untuk datang ke gedung DPR MPR RI sehingga beberapa di antaranya melakukan pidana serta melakukan aksi anarkis berupa pengerusakan, pembakaran terhadap fasilitas umum, kendaraan bermotor, kantor, gedung. Ada beberapa aksi penjarahan yang terjadi juga di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sehingga terhadap 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah saudara DMR adalah admin akun IG, ya ini IG ini inisial ya, admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Kemudian tersangka yang kedua adalah tersangka saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengerusakan
ya, @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP, perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Nanti dalam tahapan kedua penyampaian malam ini, penyidik akan menjelaskan secara rinci flyer-flyer yang ditemukan dari tahap awal penyelidikan. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut oleh penyidik, rekan-rekan ya. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Perannya adalah tutorial pembuatan bom Molotov dan juga melakukan atau berperan sebagai koordinator kurir-kurir bom Molotov di lapangan dari akun IG-nya tersebut. Kemudian yang keenam adalah saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Perannya adalah menyiarkan langsung atau live dan mengajak. Jadi live mengajak ya pelajar untuk turun pada tanggal 25 Agustus 2025. Pelajar sebagian adalah anak, ya seperti kami sampaikan di atas tadi bahwa anak ini berada dalam atau dilibatkan, diajak berada dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, ya. Saat peristiwa berlangsung, Kapolres Metro Jakarta Pusat, rekan-rekan, sudah senantiasa berkali-kali mengimbau, memberikan imbauan bahwa terhadap anak tidak seharusnya berada di tempat ini, lokasi yang sangat rawan. Nah, inilah pasal-pasal yang dipersangkakan oleh penyidik, rekan-rekan. Kemudian perlu kami sampaikan beberapa fakta rangkaian penyelidikan. Yang pertama, berawal adanya aksi kumpul tanpa pemberitahuan. Ya, aksi kumpul tanpa pemberitahuan tanggal 25 Agustus di depan gedung DPR MPR RI yang berujung ricuh. Ya, saat itu tanggal 25 Agustus berlangsung juga aksi yang damai menyampaikan pendapat dari elemen mahasiswa, dan sudah kami sampaikan bahwa terhadap yang menyampaikan pendapat kami laksanakan pelayanan, pengamanan, aksi menyampaikan pendapat dalam bentuk unjuk rasa ataupun demonstrasi. Pada aksi yang berujung ricuh yang sama sekali tidak diawali dari proses penyampaian pendapat, jadi datang langsung ricuh. Ya, Polda Metro Jaya telah melakukan upaya pengamanan 337 orang. Sehingga situasi saat itu tanggal 25 kondusif. Kemudian terhadap massa yang diamankan dilakukan pendataan, pemeriksaan urin, komunikasi, pemisahan dengan klaster anak. Ya, anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun. Kemudian dilakukan konseling terhadap anak dengan mengundang stakeholders. Tahapan saat itu sudah kami jelaskan, mengundang KPAI, dinas terkait, kemudian mengundang orang tuanya, kemudian menghubungi pihak sekolahnya. Dan keesokan harinya atau setelah dilakukan tahapan-tahapan itu, anak-anak ini dikembalikan ke orang tuanya, ke keluarganya masing-masing. Kemudian di tanggal 25 itu diperoleh fakta bahwa ada 202 anak
26 mahasiswa dan 109 warga yang datang karena terhasut oleh ajakan akun medsos T milik mereka, milik para tersangka. Ya, ini fakta yang ditemukan. Kemudian dari informasi tersebut, Satgas Gakum Anti Anarkis PMJ melakukan analisis. Jadi sekali lagi, penyelidikan itu dimulai sejak tanggal 25 Agustus. Ya, ini rekan-rekan juga harus paham. Beberapa hari sebelum proses penangkapan tersangka. Dilakukan analisis akun yang memberikan hasutan, ajakan kepada para pelajar untuk melakukan aksi anarkis, menyebarkan flyers yang berisi kata-kata kita lawan bareng. Di situ juga ada hashtag jangan takut. Kemudian ada caption di bawahnya, polisi butut, jangan takut. Ya, kemudian berawal dari data tersebut, Satgas Gakum Aksi Anarkis PMJ lebih intens melakukan monitoring akun-akun yang memiliki aktivitas ajakan kepada pelajar, dan puncaknya pada tanggal 28 Agustus terjadi kembali aksi anarkis. Kemudian untuk memastikan situasi kondusif, Satgas Gakum ini kembali melakukan upaya-upaya kepolisian mengamankan setidaknya ada 794 perusuh, di mana kembali aksi anarkis terjadi dan didominasi oleh pelajar anak yang seharusnya melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya masing-masing. Saat itu kami menyampaikan di lapangan, di lokasi, secara bertahap, jam 8:30 ada 100 sekian yang sudah diamankan. Anak-anak di jam belajar, rekan-rekan. Rekan-rekan bisa membayangkan dampak dari ajakan, hasutan dari akun-akun yang digunakan oleh para tersangka, sehingga jam 8:30 sudah diamankan di Bekasi Kabupaten, Bekasi Kota, Depok, Jakarta, anak-anak pelajar yang berasal dari berbagai daerah. Dari Indramayu, dari Cirebon, dari Purwakarta, dari Cianjur, dari Serang, dari Depok, karena mengikuti ajakan medsos ini. Kemudian Polda Metro Jaya, tim Satgas terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku atau dalang dibalik hasutan-hasutan terhadap pelajar untuk melaksanakan anarkis yang mengancam, tentunya berdampak mengancam keselamatan diri anak-anak pelajar yang ikut aksi ini. Ya, sekali lagi bukan aksi menyampaikan pendapat. Ya, kami juga sampaikan waktu di tanggal peristiwa itu ada anak yang kedapatan membawa anak panah. Ada yang kedapatan membawa botol. Diinterogasi oleh petugas kami di lapangan, botolnya untuk apa? Untuk melempar petugas. Kemudian dari hasil penyelidikan, maka Satgas Gakum Aksi Anarkis telah menemukan dugaan peristiwa pidana tentang hasutan, kemudian mengajak anak, menyebar kabar bohong yang menimbulkan kerusuhan. Kemudian akun-akun yang intens mengajak para pelajar untuk melakukan anarkis tersebut, ada juga yang mengajak membuat atau menjelaskan tata cara pembuatan bom molotov dengan iming-iming perbuatannya dilindungi hukumnya dan keamanan. Nah, itu yang di kanan itu. Ya, tutorial pembuatan bom molotov itu di-share juga oleh sebuah grup WAG oleh tersangka RAP dan melalui akun @r. Jadi ada juga beberapa pihak yang masih dilakukan pendalaman terkait memberikan iming-iming imbalan uang
dengan rentang nominal Rp62.500 hingga Rp200.000 bagi anak-anak dan dewasa yang mau hadir melakukan aksi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penyidikan, jadi meningkat dari awal penyelidikan, yaitu pendalaman terkait peristiwa apakah diduga ada peristiwa pidana. Setelah tahapan dilakukan, meningkat ke penyidikan, berbekal 4 alat bukti, diantaranya ada keterangan saksi 22 orang, kemudian alat bukti surat, alat bukti petunjuk, ditambah keterangan ahli, maka penyidik memiliki keyakinan untuk menetapkan 6 orang tersangka yang sudah kami sebutkan tadi. Ya, dengan persangkaan pasal 160 KUHP dan atau pasal 87, junto pasal 76H, junto pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 45A ayat 3, junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dengan ancaman pidana, pasal 60 ancaman pidananya 6 tahun. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak pasal ancaman pidananya 5 tahun. Kemudian Undang-Undang ITE ancaman pidananya 6 tahun. Kemudian penyidik terus melakukan pendalaman dan fokus dan juga terus melakukan pengembangan pada objek perkara berupa hasutan-hasutan yang disebarkan dalam bentuk flyer yang berisi ajakan kepada pelajar dan anak untuk terlibat dalam peristiwa. Ya, pernah kami sampaikan sebelumnya imbauan bahwa hati-hati dalam penyampaian atau bijak bermedsos, karena yang menjadi viewers, yang menjadi subscribers, yang menjadi followers itu bisa dari berbagai kalangan dan berbagai umur, sehingga harus bijak menggunakan. Ya, itu imbauan kami beberapa waktu yang lalu. Jadi penyidik fokus pada objek perkara dan masih dikembangkan berupa hasutan dalam flyer yang berisi ajakan kepada pelajar untuk terlibat. Ya, hasutan atau ajakan pada pelajar untuk terlibat kepada peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau aksi anarkis yang disebarluaskan melalui akun media sosial IG dan akun T. Ya, sudah kami jelaskan tadi nama-nama akunnya. Kemudian penyidik menemukan bahwa tujuan isi flyer dan caption yang berupa hasutan kepada pelajar yang merupakan anak untuk jangan takut aksi dan mengajak melawan bersama yang berujung pada terjadinya kerusuhan yang mengancam jiwa dan keselamatan anak. Bahwa penyidik juga menemukan terjadi peristiwa anarkis yang terjadi tanggal 25 Agustus di depan gedung DPR MPR di Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat yang berujung anarkis sehingga diamankan 337 orang dan diantaranya telah ditetapkan 3 orang tersangka yang diduga melakukan pengerusakan terhadap kendaraan bermotor. Ya, ada kendaraan bermotor roda 2, itu dibakar di tanggal 25. Kemudian ada kendaraan roda 4 yang dilakukan pengerusakan, yang viral. Mobil dari seorang ASN yang bekerja di sebuah kementerian. Kemudian peristiwa anarkis yang terjadi tanggal 28 Agustus 2025 adalah di depan gedung MPR juga, gedung DPR MPR, kemudian di Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat dan di wilayah DKI Jakarta lainnya yang berujung anarkis sehingga diamankan 765 orang. Kemudian aksi anarkis terjadi juga di tanggal 29 Agustus 2025 di wilayah DKI Jakarta lainnya dengan diamankan 11 orang. Kemudian peristiwa tanggal 30 sampai 31 Agustus terjadi juga aksi anarkis di wilayah DKI Jakarta lainnya dan telah kami amankan 205 orang. Di antaranya 25 sudah ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan fasilitas umum.
tadi siang sudah kami jelaskan ada 38 tersangka yang sudah ditahan oleh penyidik terkait dengan peristiwa anarkis, pengerusakan umum, pengerusakan fasilitas umum, hingga pengerusakan kantor-kantor kepolisian, dan juga tindak pidana melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas, tidak mengindahkan perintah petugas, dan lain sebagainya. Tadi siang sudah kami jelaskan ada 38. Kemudian 22 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, terdiri dari pihak pelapor, ada 3 orang, kemudian korban penganiayaan dan pengerusakan ada 4 orang yang diperiksa, kemudian pelajar atau anak yang terhasut, itu ada 7 orang, kemudian pelaku aksi ada pelaku yang telah sebelumnya diperiksa sebagai saksi ada 8 orang, kemudian penyidik juga telah melakukan pengambilan keterangan ahli 1 orang, ahli pidana, kemudian penyidik telah melakukan ada 6 barang bukti dan salinan. Yang pertama, 1 buah flash disk tangkapan layar atau video ajakan atau flyers beberapa akun medsos untuk peristiwa anarkis tanggal 25, 28, dan 29 Agustus 2025. Kemudian 1 buah flash disk berisi tangkapan layar atau video peristiwa anarkis tanggal 25, 28, 29 Agustus 2025 di berbagai TKP di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian barang bukti yang ketiga adalah 1 buah pisau karimbit. Ya, itu. Kemudian 5 buah anak panah. Kemudian 1 buah hard disk CCTV tanggal 28 Agustus 2025 yang berisi aksi pengerusakan. Kemudian 3 lembar salinan surat visum et repertum dan 20 item barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan pada berita acara penyitaan perkara lainnya. Kemudian penyidik juga telah melakukan analisis terhadap bukti digital melalui laboratorium forensik digital forensik. Ya, kemudian penyidik juga telah melakukan gelar perkara peningkatan status terhadap 6 tersangka. Kemudian kami sampaikan bahwa terkait adanya aksi anarkis beberapa hari, maka sebagaimana yang kami kutip dari pernyataan Pemprov DKI, yang pertama kerugiannya ada sekitar 80 miliar rupiah terhadap beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kemudian sarana prasarana Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya mengalami kerusakan berat. Ada 37 sarana prasarana Polri, dari mulai Polres, Polsek, Polsubsektor, Pospol, Polantas, ya, dan beberapa kendaraan. Kemudian ada beberapa rumah juga yang menjadi sasaran amuk massa. Sehingga penyidik menyimpulkan, atau kami dapat menyimpulkan malam hari ini, yang pertama, hasil penyidikan merujuk pada fakta-fakta penyidikan yang didapat berdasarkan pemenuhan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka dalam perkara Akuo. Kemudian modus operandi dalam peristiwa pidana ini adalah menyebarluaskan secara live. Apa yang disebarluaskan? Flyer, ada caption penghasutan untuk merekrut dan memperalat anak dalam pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus 2025 melalui akun-akun media sosial dengan cara collaboration post. Selanjutnya, penyidik akan terus melakukan pendalaman, pengembangan untuk mengejar para pelaku lainnya yang diduga melakukan tindak pidana
untuk membuat terang peristiwa ini. Dan sekali lagi Polda Metro Jaya berkomitmen akan mengusut tuntas. Secara pasti penyidikan akan dilakukan dengan hati-hati, dengan profesional, proporsional, prosedural berdasarkan SOP yang berlaku. Demikian penyampaian umum dari kami. Selanjutnya tentunya rekan-rekan akan mendengar penjelasan dari penyidik